siapapun yang menghargaimu selain dirimu sendiri. Simpan uangmu. Ada jargon yang mengatakan berangkat jadi pekerja migran, pulang jadi juragan. Ya, itu benar. Bagaimana dengan beberapa orang yang pulang tinggal nama? Karena itu ojo ilegal, Rek. Aku wis ngomongi bolak-balik ojo ilegal, ojo dadi kaburan. Agustina Rahayu, terima kasih yang dari Singapura, sawerannya. Mungkin saya orang pertama yang menentang tentang ilegal ya. Walaupun saya dikritik dari Singapura karena kontrak mandiri itu. Saya nggak peduli, yang penting kalian terlindungi. Saya dikritik habis-habisan oleh anak-anak yang ada di Singapura karena saya melarang kalian untuk kontrak mandiri. Tapi saya katakan tidak. Benar, jangan. Lebih baik secara pemerintahan saja. Teman-teman paham ya, Deno, terima kasih sawerannya. Ya, maaf, saya minta maaf ya buat mungkin kata-kata saya tadi agak baper karena saya menyinggung tentang orang-orang yang hebat di Indonesia sana yang tidak peduli dengan para pekerja migran. Tapi bagi Anda yang sudah peduli sama pekerja migran, saya nggak akan debat dengan kalian. Cuman kali ini saya memang butuh bantuan. Ngapa Yun, gue biasa arogan kok malah gak arogan. Ngemis butuh duit Yun. Iya, aku butuh duit. Nggak usah dikasihkan saya. Kalau kalian nggak percaya sama saya, kalian bisa kasihkan langsung Mbak Erni Sinaga, terima kasih sawerannya. Bisa kasihkan langsung pada keluarga almarhum. Jadi harapan untuk para pekerja migran, untuk saweran paus atau saweran apa-apa yang dari artis-artis Indonesia itu jangan ngarep. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi, kamu hidup aja. Nggak ada yang peduli dengan kamu. Apalagi kamu tinggal jenazah aja. Jadi siapa sih yang peduli sama kamu? Makanya jangan kabur. Mbak Anira Armeti, terima kasih. Bener. Uang tidak dibawa mati. Kui gak buat orang kaya. Tapi buat kita gak cocok. Motivasi itu gak cocok. Uang gak dibawa mati. Uang bawa mati, Rek. Gue gini endi saiki posisimu endi. Hanya orang-orang kaya yang ngomong uang gak dibawa mati. Ya iya, dia meninggalnya di Amerika, bawa pulang ke Indonesia, pesawatnya private jet. Nah kamu siapa yang bawa? Nih gak duwe donasi, sopo sing ate muleng nih jenazahmu? Gak usah koken pola, ojo denger motivasinya orang kaya. Orang kaya ngasih motivasi, kamu yang dengerin. Cari uang secukupnya. Ya karena duit mereka sudah oke. Wes melarat di luar negeri main judi meneh. Orang kaya main judi itu karena hobi, mau buang uang, bukan mencari makan. Lah kamu ke luar negeri, wes melarat gak ada duit, gak kirim buwe sing loro malah dike judi. Nah, sedih banget dengan teman-teman yang kaburan, hidup di luar, cek main judi. Wong sugih iki gua duit karena mereka itu nggak tahu uangnya mau dia buat apa. Tapi kamu itu keluar negeri cari duit. Orang kaya pulang pakai private jet. Kamu pulang pakai uang donasi, krungu kupingmu. Ojo kabur to, Rek.
Wis tak omongi bola-bali ojo kabur. Kowe iki golek gak ono umur sapa sing mulihno. Gak ada yang ngulangin kamu, ngerti? Gak ada yang ngulangin kamu kecuali kamu punya uang. Jangan kabur. Mulia mumpung jek sehat pulango. Bener pulango, jangan jadi kaburan. Karena cari uangnya gak akan cukup. Yang ngatakan cukup itu umurmu. Saya sudah bilang, kalau jual air mata, jual kesedihan, bisa memulangkan satu jenazah. Saya jualan air mata, Mbak. Bener. Karena untuk mulangin satu jenazah itu ke Jakarta aja 150 juta. Saya tidak berani menuntut pada pemerintah. Gusti, urip arek rantau kok koyo ngene Gusti. Pengen golek sandang pangan. Teko pati, mulai gak iso. Gak tahu, saya sedih banget, Mbak. Laura, terima kasih. Laura ini dari UK ya. Karena dia yang ngasih euro. Kalau di Indonesia jual kesedihan. Jarene moto disiram untuk 3M. Kita motone lengkap aja gak untuk 3M, Rek. Saya nggak tahu ya. Di Indonesia itu kalau mau nyiram motone wong, ate dikai 3M. Coba orang-orang yang ngomong kayak gitu, berani nggak mereka mulangin jenazah? Mungkin karena saya baper ya teman-teman, karena saya barusan kehilangan saudara saya. Dia bukan anak rantau, tapi saya kehilangan. Kalau kalian belum pernah kehilangan, kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya kesedihan ditinggalkan. Apalagi anak rantau. Kalau kalian tidak tahu, tidak pernah merantau, terus hidup kalian berkecukupan di kampung halaman, kalian gak akan paham. Sakit ada di rumah sakit. Dan juga saya belum pernah meninggal ya. Saya nggak ada pengalaman, tapi saya ada pengalaman sakit. Pasti kalian tahu rasanya seperti apa dan bagaimana. Pasti. Tapi untuk meminta belas kasihan orang-orang Indonesia, angel dan gak mungkin. Karena itu saya tidak berani meminta ya bantuan ke pemerintah. Saya hanya minta bantuan kepada sesama anak rantau saja. Karena hanya anak rantau yang merasakan kesedihan seorang ibu. Ya, saya nggak bisa ngomong ya, karena saya sebagai seorang kakak aja sedih banget. Saya nggak kebayang ibu saya yang ditinggal anaknya. Padahal di kamus orang tua itu biasanya biar saya meninggal duluan baru anak. Saya nggak tahu kesedihan ibunya dia seperti apa dan bagaimana. Di hari Rabu kemarin dia dipanggil Tuhan. Dan saya sudah punya kesempatan berbicara dengan petugas KDI untuk pemulangan jenazah. Mbak SMA Pahit Madu, terima kasih sawerannya. Buat pemulangan jenazah ke Jakarta itu membutuhkan 150 juta. Iya, TKW Taiwan. Saya nggak berani minta bantuan pemerintah ya Mbak ya. Saya nggak ada koneksi ke sana. Dan saya nggak kenal siapa. Karena memang ini kaburan gitu loh.
saya kalau ngomong dan berbicara dengan pemerintah, pastinya saya akan diberikan undang-undang. Saya akan dikasih tahu tentang peraturan. Ya kalau orang meninggal dikasih peraturan, ya saya kelamaan, Mbak. Makanya saya hanya minta bantuan pada teman-teman. Nggak usah ke saya langsung, bisa ke keluarganya langsung yang ada di Banyuwangi. Eni Endel, terima kasih. Agus Cleo, terima kasih. Saya hanya butuh share dari kalian aja. Saya minta bantuan nge-share. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Kalau yang sudah meninggal saya nggak bisa ngomong. Saya hanya buat teman-teman yang saat ini ada di luar, kaburan, pulango. Pulango. Ini konten ini bukan untuk menggalang donasi saja, tapi saya hanya minta Taiwan, Mbak, yang meninggal Taiwan, Mbak. Ya, penak Mbak sampean lek ngomong dikubur di sana saja. Karena saya nggak tahu nih, kadang enak Mbak ngomong itu enak banget dikubur di sana saja. Enak banget kata-kata itu yang saya tunggu dari Anda. Enak banget kamu ngomong dikubur di sana saja. Anda tidak pernah merantau ya Mbak ya? Oke, kalau Anda merantau, mental kamu baja. Mbaknya, jika memang benar kamu anak rantau dan kamu bilang dengan entengnya, dikubur di sana saja, saya berdoa kamu tidak punya keturunan, 7 keturunan merantau, baik jadi TKW atau jadi apapun. Karena kamu nggak pernah ngerasain bagaimana kehilangan anak rantau. Jadi, jika kamu tidak membantu, tutup mulutmu. Gendis Putri, terima kasih sawerannya. Iya buat kamu Mbak ya. Jika kamu, saya tidak meminta bantuan dari kamu. Minta doa aja, masa berat banget sih? Kamu nggak bisa bantu uang, bantu doa, agar pemulangan jenazah almarhum dipermudah. Kalau kamu ngomong dimakamkan di sana saja, enak banget kamu ngomongnya ya. Semoga seturunan hidup kamu nggak ada anak perantauan dan kamu merasakan bagaimana jadi anak rantau. Jadi semoga Mbaknya yang komen itu saya doakan 7 keturunanmu tidak pernah merasakan menjadi anak rantau. Ya,